Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Hei, lu pergi ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini tuh siang hari kegiatan aku ya. Dan ini kalau lagi melakukan tugas kewajiban aku. Terus juga ini udah jam 12:30 udah zuhur. Maaf banget kegiatan aku ini dimulai dari siang hari karena sebenarnya nggak di siang hari sih, bukan aku baru bangun atau gimana. Aku bangun tetap di pagi hari. Cuma nggak aku videoin kayak aku nyuci piring gitu kan, masak kayak gitu. Nggak aku videoin karena di sini beneran aku lagi nggak enak banget badannya. Udah beberapa hari gitu kayak yang mau pilek gitu ya. Cuma kalau untuk lagi pas dubbingnya ini aku memang udah pilek, tapi udah agak mendingan. Cuma pas di video ini tuh beneran nggak enak banget pokoknya, yang sakit gitu kan tenggorokan, terus pusing kepalanya. Cuma aku semangat gitu ya untuk bikin video karena ini juga memang kerjaan aku juga. Dan di sini juga Mbak Hani baru pulang dari Jawa, jadi dia minta tolong untuk dibantu-bantu lagi. Ya udah, karena nggak ada yang bantu dia, jadi aku udah mutusin untuk bantu lagi karena aku juga masih agak sedikit kayak nganggur gitu kalau di siang harinya. Karena untuk penagihan wifi juga masih banyak yang belum gitu ya, karena mungkin belum ada gitu. Dia mintanya masih di tanggal 5 gitu, jadi udah nanti ditagihinnya di tanggal 4 atau 5an gitu deh. Oke, ini aku lagi bersihin kamar, sekalian aja ini mau dirapihin gitu. Untuk kegiatan kamar ini kalau misalkan aku lagi nggak divideoin ataupun kayak nggak lagi kemana-mana gitu ya, ya udah gitu biarin aja, nggak diberesin dari malam sampai nanti baru mau tidur lagi baru aku beresin. Biasanya kalau untuk malam itu harus tetap rapi gitu ya. Hei, ibu pergi ya? Mana? Mau bantu ngegorengin, itu lagi gorengan. Tadi ibu pulang sore ya? Nangis lu Dudi. Enggak, kan di kamar ada mamasnya. Jangan buka ya. Ntar mau nitip apa? Kentang? Ya, Sama apa? sama yang kemarin itu. Ya udah. Ibu dagang dulu ya. Abang bobo sini. Panas bang. Nih. Aduh, si Cina ini Cina. Aduh, lah si engko ini koko ini namanya kucing Cina ini. Tipit matanya tipit. Aduh. Koko Cina ini. Ya Allah, Masya Allah. Engko ini belek mulu kamu, belek. Nah, biasanya ini aku kalau mau kerja semua ya anak-anak aku pamitin. Begitu juga para anabul gitu. Tapi kalau ada yang di rumah semua gitu. Kalau nggak ada, misalnya lagi pada main ya enggak. Neko ini udah usianya udah 4 tahunan gitu, udah agak sedikit tua sih. Dan nggak tahu kenapa matanya sekarang tuh tambah sipit aja gitu makin kesini. Kucing dari mana? Kurang dari Cina ibu, aku dari Cina. Masya sih dari Cina. Coba lihat dari Cina. Waduh, lah jelek. Ini jelek sih, orang Cina mah cakep. Dadah. Nah, maaf banget itu kerendaman aku kalau lagi bercanda sama kucing gitu ya. Setidaknya itu aku tuh kayak yang mungkin gue kucingnya kayak beban gitu kan. Tapi buat aku tuh seneng gitu, happy. Dan yang tadinya kepalanya pusing gitu, kayak gimana itu kayak lupa aja gitu. Pokoknya aku kehibur banget gitu kalau sama-sama kucing gitu. Nah, ini aku nggak kerasa, ini Masya Allah panas banget. Aku udah sampai di rumahnya Mbak Hani. Biasanya itu aku nyampe di jam 1 lewatan gitu. Biasanya di sini aku masih suka bantu-bantu Mbak Hani repot lagi ngapain. Nah, ini aku ke rumahnya. Tapi kalau nggak repot, biasanya aku langsung ngambil barang, aku bawa ke lapak dagangan. Ya Allah, panas banget. Nih, aku mau ngambil dagangan dulu tuh. Alhamdulillah, ini Mbak Hani masih bisa pulang, tapi nanti dia mudik lagi katanya. Aduh, berat banget.
paling aku bantuin 3 atau 4 harian aja. Selepasnya aku mau ngejar wifi, invoice wifi. Ya Allah, belum ada yang masuk. Mudah-mudahan di tanggal 5 ntar banyak yang masuk ya. Ini di tanggal 2, nggak tahu ini videonya nanti tanggal berapa. Aduh ya Allah. Oke, ini aku duluan, jadi bahannya agak belakangan, dia masih repot, sayur-sayuran gitu. Tadi juga sempat bantu-bantuin dulu ya. Nah, ini aku nyariin bahannya dulu, pamit kalau aku tuh mau duluan aja. Ini rumah orang tuanya di sini ya, jadi Mbak Hani tuh beda rumah gitu. Nah, ini aku udah jalan, ini juga aku bawa gas. Kalian bisa lihat sendiri, Masya Allah ini panas banget beneran. Cuma pas sore harinya itu ya Allah itu datang tiba-tiba mendung dan hujan. Nah, di sini tuh aku kasih tahu. Ada juga banyak yang tanya itu yang videoin siapa kalau di motor, ya aku gitu. Tapi aku biasanya pelan-pelan dan memvideokannya juga biasanya sebentar-sebentar kayak gitu. Dan ini nggak kerasa udah sampai lapaknya. Ini aku langsung turun-turunin. Di sini aku bawa kayak lontong kayak gitu ya. Terus kayak puding, kayak es kayak gitu. Dan ini aku udah ngobrol sama Mbak Hani juga udah sampai. Dan di sini Mbak Hani tanya-tanya gitu, pokoknya bisa nggak kalau aku bantuin sampai Lebaran? Kata aku bilang nggak bisa kayaknya deh Mbak. Kayaknya aku paling bisa sampai di tanggal berapa gitu. Kata Mbak Hani ya udah tolong cariin yang mau gantiin katanya. Ya mudah-mudahan nanti aku cariin karena kerjaan kayak gini kelihatannya simpel. Tapi ini lumayan gitu ya, karena kita kan harus menghadapi kompor, cuaca panas, ditambah kompor panas. Maaf ya Allah, suaranya lagi gak enak. Terus waktu ya, jadi kita ya kerjaannya kayak menggoreng-goreng. Kelihatannya sih simpel gitu, oh cuma begitu doang. Banyak yang ngeliat kadang, oh cuma begini doang ya, enak lah gini. Ya tapi pas dicobain gitu katanya banyak yang gak betah gitu atau kayak gimana kayak gitu. Kayak aku kalau ditanya betah nggak betah awal-awal ya memang gitu. Cuma aku di sini mikirnya kasihan Mbak Hani gitu kan, karena untuk mencari orang itu kan susah. Lagi pula kan kalau memang aku mikirnya ya udahlah ya daripada bingung gitu kerjaan di rumah ngapain gitu, ya udah di sini aku bantu-bantu. Kalau aku tipikalnya memang kayak misalkan apa ya udahlah sambil belajar dari pengalaman aku yang udah aku laluin kayak gitu kan. Oh ternyata kayak gini gitu. Yang tadinya juga aku nggak bisa bikin nasi uduk yang enak, sekarang ya alhamdulillah ya nggak tahu sih enak atau enggak, tapi alhamdulillah banyak yang cocok gitu kan. Terus juga ya ayam ungkep kayak gitu, pokoknya semuanya dilakonin, dijalanin kayak gitu. Dan banyak juga teman-teman yang tanya, Mbak nggak bikin kue-kue atau kayak gimana? Sebenarnya pengen, niatnya itu tahun ini pengen bikin nastar, bikin rempeyek, bikin kue getas. Kalian tahu nggak sih kue getas? Kayak kue biji ketapang gitu lah ya, yang digulain gitu ya. Nah kayak gitu, cuma balik lagi aku suka misalkan nanya ke anak-anak, ke suami, mau bikin nastar nggak? Kayak gimana? Tapi di keluarga aku nggak ada yang suka nastar gitu ya, paling Mas Fata suka, tapi Mas Fata juga ada dimakan, nggak ada yang nggak ditanyain gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan aduh udah bikin capek-capek gitu kan kalau nggak ada yang suka. Paling rempeyek kalau keluarga aku tuh sukanya. Tapi di sini aku mau bikin ternyata waktunya tuh nggak dapet terus, karena kan memang sekarang aku bantu Mbak Hani kan kayak gini. Kemarin sempat libur juga ada terus kerjaan. Jadi kataku aduh kok nggak kena gitu waktunya. Jadi udahlah ya nanti bikin rempeyeknya kalau misalkan memang akunya udah santai, entah mau lebaran atau entah selepas lebaran. Karena ini badan aku juga udah ngerasanya nggak enak banget gitu, kayak mau sakit gitu, tau gak sih palanya yang udah pusing, terus hidung tuh kayak ngeruak gitu, gatel banget gitu, kayak mau pilek gitu. Nah di sini tapi belum yang kayak gimana gitu, cuma kayak baru pusing banget, kepala berat banget kayak gitu. Tapi aku tetap jalanin kayak gitu. Mbak Hani sini sampai wanti-wanti, ya Allah lucu banget. Agatha jangan sakit gitu, nanti aku nggak ada yang bantuin gitu aja gitu. Kata aku enggak Mbak, insya Allah kalau aku masih kuat insya Allah aku jalanin, walaupun sakit juga tetap aku jalanin. Ya kayak sekarang kalau misalnya aku mau istirahat, aku istirahat aja. Sebenarnya berat banget kepala, tapi aku mikir Mbak Hani jadi aku tetap datang, kata aku gitu. Kata Mbak Hani, ya Allah mudah-mudahan sehat ya Agatha, katanya. Minum obat sampai terus diingetin, minum obat pas buka, minum obat, minum larutan ya tadi. Kata aku iya, kata aku. Karena memang cuacanya di sini tuh ya nggak nentu ya. Kemarin musim hujan gitu, terus tiba-tiba sekarang panas banget, dan nggak tahu-taunya nanti sore itu mendung. Ya memang lagi musim juga, dan kebanyakan kata teman-teman aku juga kayak DBD, tipes itu tuh udah
langganan banget. Sampai puskesmas juga kemarin aku kan ngobrol gitu kan untuk berobat, itu juga iya katanya, jadi jaga kesehatan karena semua lagi DBD, kalau nggak tipes kayak gitu pokoknya. Tapi mudah-mudahan enggak, kayaknya di sini aku kayak mau pilek aja kayak gitu. Nah ini semua persiapannya udah selesai, jadi aku udah ngegorengin. Itu biasanya gorengan awal aku ngegorengin tahu. Terus Mbak Hani juga udah semuanya bikin adonannya. Biasanya itu kalau Mbak Hani bikinin adonan satu udah jadi, langsung aku ngegoreng ya, karena menghemat waktu gitu biar cepet. Terus kalau misalnya Mbak Hani udah selesai semua, nah kayak gini, ini kan nanti sore bakalan dipakai sama tukang pecel bebek gitu ya, bebek goreng kayak gitulah bakar. Itu harus aku rapihin biar rapi, jadi aku fokus di tempat meja ini aja untuk kotornya. Biasanya juga ini aku bersihinnya setelah selesai semuanya, tapi aku kadang suka nggak betah ya kalau misalkan ada yang jatuh-jatuh, adonan-adonan kayak gitu, tetap aku ambilin kayak gitu. Dan biasanya kalau udah selesai satu, aku cuci piring satu biar menghemat, karena kalau misalkan diselesaikannya semua pas selesai gitu, aduh itu beneran agak repot, karena udah lumayan banyak orang yang cari takjil, terus juga ada si abang-abang yang jualan bebek kayak gitu kan, jadi kayak riweuh gitulah pokoknya. Dan di sini juga aku juga kayak membantu yang untuk jualan bebeknya kan, nanti biar dia tuh lebih bisa memakai si meja ini karena nggak harus nunggu aku. Jadi aku biasanya kalau udah selesai langsung udah tinggal lap-lap aja, terus dianya bisa ngegunain di sini juga buat kayak ngiris-ngiris, karena untuk meja yang tukang bebeknya juga di sana kan ada, tapi tetap bawaan dia banyak gitu, jadi dia bisa memakai meja yang sebelah sini juga gitu. Ya Allah, nggak kerasa banget ya puasa tuh udah mau akhir gitu. Aku juga nggak tahu untuk video di bulan puasanya itu sampai bener bisa full atau nggak, kayaknya sih nggak bisa. Mungkin ada beberapa video lagi nanti yang bakalan lanjut untuk video aku di perjalanan, entah pulang mudik atau pas di kampung kayak gitu ya. Alhamdulillah, aku mudah-mudahan insya Allah kalau nggak ada halangan jadi pulang kampung. Karena kemarin aku nggak bisa menjanjikan itu karena aku juga kan niatnya ikut adik aku kan. Nah, adik aku itu belum bisa memastikan bisa pulang atau enggak. Tapi alhamdulillah adik aku udah ngabarin dia udah bisa pulang, jadi kita bisa pulang bareng-bareng. Tapi kata suami, kalaupun adik ipar aku nggak pulang, kayaknya kita tetap pulang gitu, kayak aku sama suami aku gitu, cuma naik motor. Tapi alhamdulillah adik aku udah bisa pulang, jadi kita bisa sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya Allah, nggak ada kendala, jalanannya pun nggak terlalu kejebak macet. Singkat cerita, ini udah mulai padat merayap nih karena ini udah di jam 5. Nah gorengannya pun udah selesai semua tuh. Nah untuk risol ini nih titipan ya, jadi bukan bahannya yang bikin. Nah di sini aku lagi ngasok sebentar. Nah Mbak Hani nih sampai nguatin, gimana Gata, katanya jangan sakit kataku. Ya lo Mbak Hani tenang, aku sampai ketawa gitu. Enggak, insya Allah enggak ya gitu, jangan kita tuh jangan ngedoain yang mudah-mudahan sehat gitu. Nah di sini aku lagi ngasok. Jujur kalau habis goreng-goreng kaki tuh kayak berasa kayak aduh cenut gitu ya, namanya juga udah faktor U juga kali ya. Kayaknya ragu-ragu gitu. Panas, tapi panas banget mbak. Yang tapi nggak begitu panas. Tuh, aku panas. Oh itu dagang, tukang bebek. Oh kesorean ya. Jadi biasanya jam segini kemarin aja ada. Iya ada nggak? Ada. Baru datangnya dia tuh apalagi hari biasa mau panas. Udah selesai, tinggal pulang terus nyiapin buat bukaan. Enggak, tadi soalnya ada yang mau beli, aku bilang kayaknya nggak dagang deh mau jam segini, soalnya udah 3 kali balik kan. Tuh tadi ya. Alhamdulillah udah nyampe rumah dan ini aku lagi buka bareng emak ya sama bapak. Sebenarnya tadi bukanya mah pas aja aku nemenin anak-anak. Anak-anak selesai, ini baru aku ke rumah emak aku. Dan kebetulan bapak kalau buka itu tuh biasanya nggak langsung makan, dia tuh kayak cuma cemilan gitu sama es. Terus dia sholat maghrib. Selepas itu baru kira-kira mau isya gitu ya, di jam 7-an dia tuh baru makan. Nah ini makanya aku ke rumahnya, jadi karena akunya lagi nggak enak banget gitu kan badannya, biasanya kayak gitu ya. Alhamdulillah masih ada orang tua komplit. Kalau lagi aku sakit kayak gimana itu kayaknya makan pengennya ditemenin sama orang tua aku. Dan aku sebenarnya rutinitas kayak gini tuh sering banget tiap hari, malah cuma jarang di videoin kayak gitu ya. Aku tuh makan sering bareng sama bapak sama emak kayak gitu. Banyak juga sih yang tanya kenapa nggak pernah videoin emak sama bapak kayak gitu. Bukannya jarang, karena aku ngehargain juga emak jarang pakai jilbab juga.
Kalau misalnya aku mau videoin, aku nggak mungkin tiba-tiba nyuruh rumah pakai jilbab dulu kayak gitu, enggak. Ditambah takut kalian risih ntar ngelihat rumah aku tuh banyak banget gitu ya, rumah emak tuh yang kayak gimana ya udahlah ya. Toh itu rumah orang tua aku bukan untuk konten aku juga, jadi kalau misalkan memang aku mau videoin ya videoin gitu, kalau misalnya enggak ya enggak kayak gitu. Lagian aku ngejaga privasi emak aku juga sih, biar dia istirahat aja. Dan ini di jam 9 malam si Tete telepon buat nemenin dia makan bakso gitu. Dan kebetulan aku juga kayaknya yang aduh kepalanya nggak enak banget gitu, semerawut banget. Kayaknya enak banget gitu ya buat makan yang pedes-pedes, kayak yang seger kali ya gitu. Terus otaknya bisa fresh kali ya setelah makan pedes-pedes. Jadi ya udah kita berangkat di jam 9 malam. Ini bakso langganan Pak D namanya, dan ini masih harga 10.000. Dia tuh nggak pernah naik gitu loh. Dan rasanya itu ini ya Allah, rasa era zaman aku kecil banget deh. Pokoknya nggak berubah. Jadi baksonya sih terbilang ya nggak terlalu banget daging gitu, enggak, tapi justru itu gitu, dia tuh banyak banget pelanggannya karena kuahnya memang segar banget. Nah ini Pak D-nya nih, ini Pak D-nya dia udah tua banget ya, tapi belum tua-tua juga sih, tapi beda lah dari aku yang dulu kayak gimana gitu. Dia masih segar, masih gagah, dan orangnya ramah banget. Jadi di sini aku tanya gitu dia mudik atau enggak. Alhamdulillah katanya nanti mudik, tapi selepas orang-orang udah pada harus balik dia bermudik kayak gitu. Nah ini aku udah selesai. Nah ini juga kucing yang nemenin aku setiap aku makan bakso di sini. Tadi juga udah aku baksonya buat dia kebanyakan nih. Aku malah makan mie-nya sama kuahnya. Tapi seneng aja gitu, kasihan ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin. Assalamualaikum.